wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Anissa. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Maulidi Rohmah Syahani Tias dengan NIM 2502 0074 006 dari kelas 2025F Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video yang berisikan refleksi pembelajaran mata kuliah keterampilan berbicara selama 1 semester. Video ini saya buat untuk menceritakan tentang pengalaman, pemahaman, perkembangan, dan juga apa aja tantangan yang selama ini saya hadapi dalam perkuliahan mata kuliah keterampilan berbicara selama 1 semester. Langsung aja ke inti videonya. Selama mengikuti kuliah keterampilan berbicara, saya menyadari bahwa ada banyak sekali kompetensi yang secara tidak langsung itu dibangun dari awal hingga akhir semester. Seperti contoh pada pertemuan pertama misalnya, kami diminta untuk menceritakan tentang diri kita. Kegiatan ini sederhana dan juga sekaligus membuat saya itu paham tentang bahwa dasarnya dari keterampilan berbicara itu adalah keberanian kita untuk mengungkapkan siapa diri kita dan juga sekaligus untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian di pertemuan kedua dan juga ketiga, kami belajar tentang peta konsep dan juga poster tentang keterampilan berbicara, meliputi pengertian, fungsi, manfaat, tujuan, ciri-ciri, dan juga prinsip-prinsip dasar lainnya. Melalui kegiatan media pembelajaran pembuatan poster dan juga peta konsep ini, saya jadi lebih memahami bahwa keterampilan berbicara itu memiliki struktur dan juga teori yang tidak bisa dipisahkan oleh praktek. Kalau diingat-ingat kembali kondisi saya pada waktu awal semester itu sangatlah jauh berbeda daripada sekarang ini. Pada awalnya, kemampuan berbicara saya itu masih kurang dan juga saya masih sering merasa gugup dan juga kurang percaya diri menyampaikan pendapat di depan kelas. Namun, berkat berbagai tugas dan juga praktek secara langsung, misalnya kayak menceritakan pengalaman pribadi, terus menceritakan tokoh favorit, terus dan lain-lain, pokoknya itu kemampuan berbicara saya menjadi lebih meningkat dan juga lebih terarah. Terus perubahan yang paling kerasa itu ketika saya mulai berani tampil tanpa perlu persiapan yang mendalam. Saya lebih percaya diri dan juga saya mampu untuk mengimprovisasi apa yang akan saya bicarakan, dan juga saya juga lebih memahami kapan harus menggunakan intonasi-intonasi tertentu. Nah, saya bisa mengatakan bahwa seluruh pertemuan dari awal sampai akhir pembelajaran itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan kemampuan berbicara saya. Tidak ada satupun yang sia-sia karena setiap kegiatan itu memberikan manfaat dan juga aspek yang berbeda-beda. Alasan mengapa semuanya berpengaruh itu karena keterampilan berbicara itu multidimensi. Tidak cukup hanya latihan satu jenis kemampuan saja. Kemampuan berbicara yang baik itu mempengaruhi banyak sekali aspek dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara kita berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan menyampaikan pendapat dimanapun kita berada, entah itu di depan kelas atau di depan orang-orang banyak, terus juga bernegosiasi, bekerja sama, atau hingga bagaimana kita mengekspresikan diri kita atau juga mengekspresikan perasaan dan juga gagasan secara jelas. Nah, itulah mengapa setiap pertemuan itu memberikan kontribusinya sendiri yang berbeda-beda tentunya. Namun, itu sangat penting dalam pengembangan kemampuan berbicara saya secara menyeluruh. Kalau
untuk materi yang paling menantang itu bagi saya membaca puisi. Karena membaca puisi itu bukan hanya soal sekedar membaca teks, namun kita juga harus memahami maknanya apa, terus bagaimana cara kita menghidupkan suasana, bagaimana cara kita menyampaikan emosi yang terkandung di dalamnya, dan juga memahami makna-makna tersirat dari setiap barisnya. Nah, saya juga harus benar-benar bisa mengatur intonasi, tempo, tekanan kata, dan juga ekspresi wajah supaya puisi yang saya sampaikan itu bisa terlihat hidup dan juga dapat dirasakan oleh para audiens. Nah, hal ini menurut saya cukup sulit karena membutuhkan kayak pendalaman penghayatan yang begitu wow, dan juga kita harus bisa mengontrol intonasi serta vokal dengan baik. Nah, kalau ditanya keterampilan berbicara apa saja yang saya kuasai, hampir sebagian besar keterampilan berbicara yang sudah saya pelajari itu dapat saya pahami dan juga dapat saya praktekkan dengan cukup baik. Tapi tentu saja masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan kembali, ya, terutama terkait pembawaan ekspresif, terus juga penjiwaan yang dimana ini lebih mengarah ke puisi, dan juga kemampuan berbicara secara spontan tanpa persiapan yang panjang. Nah, kalau untuk hambatan terbesar saya itu masih tentang rasa gugup sedikit, dan juga kayak ada perasaan takut salah gitu. Nah, untuk mengatasinya, saya sering melakukan latihan-latihan kecil seperti berbicara di depan cermin, terus juga merekam video random aja gitu, dan juga berlatih membaca teks-teks singkat dengan intonasi yang tepat. Nah, lama-kelamaan rasa gugup itu, terus juga kayak rasa takut salah itu berkurang, dan saya juga bisa lebih ekspresif lagi ketika berbicara. Nah, untuk kedepannya saya ingin meningkatkan kemampuan keterampilan berbicara saya dalam konteks formal maupun non-formal. Terus juga saya ingin bisa menyampaikan pendapat saya secara lebih percaya diri dan juga struktur. Terus saya juga berharap dapat lebih bagus lagi, dapat lebih mahir lagi dalam berbicara secara impromptu dan juga tanpa persiapan panjang gitu. Sekarang masuk ke sesi demonstrasi. Di sini saya akan menampilkan storytelling singkat tentang topik yang lagi hangat dibicarain di media sosial. Pasti kalian semua tidak asing dengan topik ini, yaitu fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, oke, langsung aja ke intinya. Suatu hari ada seorang mahasiswa yang sangat aktif menggunakan media sosialnya. Setiap kali dia membuka Instagram ataupun TikTok, dia melihat akun teman-temannya yang selalu produktif setiap harinya. Mereka selalu pergi ke tempat-tempat mewah, liburan, healing, makan di restoran mewah, dan lain-lain yang seolah-olah hidupnya itu penuh dengan pencapaian. Lambat laun, ia merasa kehidupannya semakin tertinggal. Karena tekanan itu, ia akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan media sosialnya selama 1 minggu. Awalnya, dia merasa gelisah, merasa kesepian, bahkan takut dianggap tiba-tiba menghilang gitu aja tanpa jejak. Tapi setelah beberapa hari, ia justru merasa lebih tenang. Dia menemukan ketenangan di dalamnya. Dia mulai fokus kepada dirinya sendiri di kehidupan realitanya,
mengerjakan tugas dengan lebih nyaman, bahkan tidur pun jadi lebih nyenyak. Dari situ, dia menyadari bahwa media sosial itu sering menciptakan cerita yang tidak hanya melihat potongan terbaik dari hidup orang lain. Bukan keseluruhannya itu mengingatkan kita bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Tidak perlu membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita gini-gini aja, sedangkan dia kok hidup enak. Pasti kita sering merasakan rasa seperti itu. Namun, yang terpenting adalah kita harus terus berkembang tanpa merasa tertekan, tanpa merasa adanya tekanan oleh ekspektasi dunia maya. Karena sejatinya, dunia maya belum tentu seindah dengan realita kehidupan yang ada. Baik, demikianlah refleksi selama 1 semester ini, selama saya mengikuti mata kuliah keterampilan berbicara. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ahsan Soifurizal selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, dan juga teman-teman semuanya atas pengalaman belajar yang selama ini 1 semester kita terus bersama-sama, dan kita juga menciptakan banyak sekali pengalaman berharga dan juga berkesan. Nah, semoga seluruh proses pembelajaran yang saya dan juga teman-teman jalani itu dapat berkesan dan juga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dan juga saya harap kemampuan berbicara saya lebih meningkat ke depannya, dan juga saya mohon bimbingannya kepada semuanya, dan juga doa-doa terbaiknya tentunya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata maupun salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.